Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji Tuhan, anak-anak, hari ini kita bisa berkumpul dalam pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, mari saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh berkumpul, boleh bersama-sama dalam pembelajaran kami. Berkati pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati anak-anak yang belajar, biarlah Tuhan memberikan mereka kepintaran, kecerdasan, takut akan Tuhan, sehingga apa yang kami pelajari hari ini dapat dimengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya pertolongan-Mu saja yang menjadi bagian kami. Demi Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak di rumah, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita, Ibu mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, hati-hati tanganku yang kecil. Kita memuji Tuhan dengan senang hati. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Nah, gimana pujiannya? Menyenangkan bukan? Anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita dengan tema mengapa manusia berdosa. Dalam Kejadian 3 pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan mengapa manusia berdosa. Dan yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik memahami dan menyebutkan penyebab manusia jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik mampu mendaftarkan tindakan yang perlu dilakukan agar tidak jatuh dalam dosa. Dan yang keempat, setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik mampu menyatakan tekad untuk tidak melakukan dosa dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan pesan lagu tersebut. Ibu mau bertanya, menurutmu apakah semua manusia berdosa? Lalu mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Anak-anak, kita akan mempelajari bagian ini di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga mengenai manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Allah menciptakan dunia ini sungguh amat baik. Allah menempatkan manusia itu di taman yang sangat indah yang bernama Taman Eden. Lalu Allah berfirman kepada mereka dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ayat 16 berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Adapun iblis dalam rupa ular menggoda Hawa dengan berkata,
Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jawab Hawa kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan buahnya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan buah itu atau raba, nanti kamu akan mati. Ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kamu akan sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sayangnya, Hawa mendengar dan percaya pada perkataan dan tipuan ular. Ia memakan buah itu dan memberikannya kepada suaminya Adam. Saat itulah dosa masuk ke dalam dunia. Mereka menjadi takut dan gentar, mereka bersembunyi dari Allah. Dosa adalah pelanggaran atas perintah Allah. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Manusia menuruti keinginannya sendiri, bukan kehendak Allah. Akibat dosa bagi manusia dalam Kejadian 3 ayat 15 sampai dengan ayatnya ke-19, di sana disampaikan bahwa Hawa akan susah ketika melahirkan. Ternyata dosa berdampak buruk bagi manusia. Adam pun demikian, ia susah payah dalam mencari rejeki. Bukan hanya itu saja anak-anakku. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah mengakibatkan hubungan Adam dan Hawa dengan Allah rusak. Yang kedua, mereka diusir dari Taman Eden. Yang ketiga, mereka mengalami penderitaan sebagai akibat dosa. Dan yang keempat, manusia berada dalam kutuk dosa dan menuju kebinasaan. Dosa Adam dan Hawa telah membuat semua manusia berdosa. Dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 berbunyi demikian, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sekarang kita tahu kan mengapa manusia berdosa. Manusia berdosa karena tidak menaati perintah Allah. Manusia melanggar perintah Allah. Allah menghendaki manusia taat kepadanya, menuruti perintah-perintahnya. Begitu juga dengan kita. Allah menginginkan kita untuk taat kepadanya dan menuruti perintah-perintahnya. Selanjutnya, ketidaktaatan Adam dan Hawa ini pun telah membuat semua manusia berdosa. Bagaimana caranya supaya tidak jatuh ke dalam dosa? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap taat kepada Allah? Adapun tindakan yang perlu dilakukan supaya tidak jatuh dalam dosa sebagai berikut. Yang pertama adalah berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Doa adalah nafas orang percaya. Kita berdoa supaya Tuhan pimpin, Tuhan tolong kita supaya kita tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Dalam hal ini kita tidak jatuh di dalam dosa. Yang kedua adalah baca firman Allah. Anak-anakku, firman Allah itu adalah terang sulu bagi jalan-jalan kita. Dengan membaca firman Allah, kita dapat mengerti apa yang Allah inginkan, kehendaki dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah pergi ke gereja. Anak-anakku, bersekutu dengan saudara seiman itu sangat penting. Kita saling mengingatkan, saling menasehati, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Yang keempat adalah menuruti nasihat orang tua. Anak-anakku, orang tua adalah wakil Allah dalam dunia ini. Dengan mengikuti nasihat orang tua, kita bisa tidak jatuh ke dalam dosa. Dan yang terakhir adalah mengasihi sesama. Kasih adalah dasar dari kekristenan. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita. Dengan kasih, kita dapat melakukan perintah-perintah Allah dan kita melakukan apa yang dikehendaki Allah. Mari anak-anak, kita memuji Tuhan sekali lagi. Pujian kita tadi, hati-hati tanganku yang kecil.
sebagai ungkapan kita dalam kehidupan kita, kita benar-benar melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dan menuruti perintah-perintahnya sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan bukan anak-anakku di rumah? Kita bersyukur hari ini kita belajar mengapa manusia berdosa. Anak-anakku, Allah menghendaki kita untuk taat kepada perintah-perintahnya, untuk melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Mari anak-anakku, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji-pujilah namamu ya Allah, Allah yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini kami belajar mengapa manusia berdosa. Oleh karena ketidaktaatan kepadamu, tolonglah kami ya Tuhan, dalam kelemahan kami, kiranya kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah hidup kami menjadi terang, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Demi Yesus Kristus, haleluya, amin. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan bukan? Sampai ketemu dalam pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.